Alhamdulillahirabbil alamin. Nafas itu sama dengan ruh. Ya, apapun segala sesuatu itu ya sama dengan hidup. Karena segala sesuatu sudah ada di dalam hidup. Ambil sarapan ya, silakan. Alhamdulillah. Apakah udara sekeliling ini zat Allah? Semuanya Allah. Karena semuanya segala sesuatu di dalam Allah. Ibarat begini. Air dan segala sesuatu, tumbuh-tumbuhan, apapun yang ada di dalam air, pelengkapnya ikan untuk hidup, itu kan sudah di dalam air semua. Jadi sesungguhnya sama, ikan itu ya air. Jenis apapun ikan itu ya air. Tumbuhan di dalam air ya air. Apapun yang ada di dalam air itu ya air. Itu maknanya bila Anda memahaminya. Kalau sudah paham airnya, ya tidak ada pertanyaan lagi. Wong semuanya ya air. Apapun sesebutannya, ikan apapun jenisnya, bentuknya dan sebagainya, ya tetap air. Karena yang melahirkan ikan-ikan itu ya air. Bila tak ada air ya tak akan ada ikan. Bila tak ada air ya ikan tak bisa melahirkan. Berarti yang melahirkan, yang dilahirkan yaitu ya air itu sendiri. Ya, Nur Muhammad itu segala sesuatu yang dilahirkan Allah. Jadi adanya segala sesuatu ya itu tanda buktinya Allah. Bila tak ada segala sesuatu ya Allah tak ada. Bila tak ada Allah ya tak ada segala sesuatu. Sudul wahda bil kasra wa sudul kasra bil wahda. Alhamdulillah, sama-sama Kang Mas, sama-sama. Jadi dalil-dalil untuk ketuhanan itu sudah ada di dalam masing-masing diri manusia yang sadar, yang berani membuka topeng kemanusiaannya. Namun bila manusianya tidak berani membuka topeng rahasia manusianya, maka selamanya tak akan pernah tahu rahasia ketuhanan. Silakan bila ada yang mau bertanya-tanya. Ada sebuah pertanyaan. Bila sholatnya manusia tidak diterima oleh Allah, maka seluruh ibadahnya pun tidak akan diterima oleh Allah. Apakah benar demikian? Bila sholatnya tidak sah maknanya, bagaimana mungkin manusia bisa sholat sah? Bagaimana mungkin manusia bisa menghidupi dirinya? Bila manusia masih merasa hidup ini adalah hidup manusianya, ia batal semua apa yang dikerjakannya. Sholatnya batal, kebaikannya batal, semuanya batal, kehidupannya batal, badannya batal. Bila masih manusianya yang merasa memilikinya, semuanya batal. Namun bila manusia itu yang dikatakan sholat itu apa sih? Bukan sholat 5 waktu itu. Aqimis sholata lidzikri, dirikan sholatmu demi mengingat aku. Bukan sholat yang 5 waktu itu tujuannya. Ingat bahwa hidup ini Allah, itulah tujuan sholat.
Bila sholatnya ketemu dengan tujuan sholat, maka selamanya bisa sholat terus menerus. As-sholatu daimun. Kenapa? Karena yang mendirikan manusianya, yang menguasai manusianya hanya Allah sendiri. Itulah yang dimaksud sholat. Akhirnya hanya Allah yang bisa mengingat dirinya sendiri, dan hanya Allah yang bisa mengingat segala sesuatu yang diciptakannya. Tarkang Mas ya. Membedakan toreko tingkat tinggi dengan makrifat gimana? Karena banyak yang terjebak. Mendingan belajar syariat, belajar toreko, belajar hakikat, belajar makrifat kepada Tuhan langsung. Kalau kita belajar syariat, belajar toreko, belajar hakikat, belajar makrifat kepada iblis dan setan, kepada manusia, selamanya tak akan jumpa. Ketipu terus, debat terus, merasa benar terus. Marilah kita bersama-sama mau belajar syariat, belajar torekoh, belajar hakikat, belajar makrifat kepada Tuhan langsung. Saya ajak mau, monggo dijawab mau. Saya ajak belajar syariat, belajar torekoh, belajar hakikat, belajar makrifat langsung kepada Allah. Mau? Alhamdulillah mau. Begini, simple, tidak butuh puluhan tahun. Kalau kita belajar kepada hawa nafsu setan, syariat saja butuh puluhan tahun. Dan itu pun tidak akan pernah sempurna. Apalagi toreko butuh puluhan tahun. Tidak akan sempurna. Hakikat makrifat butuh puluhan tahun perjalanannya. Tidak akan pernah sampai manusianya. Maka dengan kajian-kajian uripe Allah ini, kita lipat jarak yang puluhan tahun itu, kita lipat hanya dengan waktu setengah jam saya terangkan. Mau? Yang puluhan tahun itu dilipat, ini namanya ilmu lipat bumi. Ya dilipat, pemahamannya dilipat. Agar apa? Agar tidak payah-payah, agar tidak capek-capek, disiksa terus dengan dunia. Mau? Ayo yang siapa yang mau? Ini ada 25 pendengar. Kalau mau semua saya terangkan. Paling sedikit separuhnya lah. Yang bilang mau, saya lanjutkan, saya tunjukkan. Kita belajar langsung kepada Allah. Alhamdulillah berapa? 1, 2, masih 2. Alhamdulillah sehat selalu juga. 3, 4, 5. Ayo semangat. Agar apa? Agar kita tidak payah-payah lagi mencari Tuhan. Ngapain Tuhan dicari? Wong Tuhan sudah ada kok dicari-cari. 5, ayo lanjut. Karena selama ini syariat, toreko, hakikat, makrifat versi manusianya, ya selamanya tak akan jumpa. Syariatnya tetap syariat manusianya. Torekonya tetap torekoh manusianya. Hakikatnya masih hakikat manusianya. Ma'rifatnya manusianya yang merasa bermakrifat, ya jauh lah. Ya alhamdulillah saya terangkan ya. Melipat bumi ilmu, melipat bumi. Jadi apa yang dicari manusia syariat, ilmu syariat yang butuh puluhan tahun, bahkan seumur hidupnya tidak sampai-sampai. Torekoh yang butuh puluhan tahun, yang mana meskipun puluhan tahun tidak sampai-sampai hakikat makrifat, apalagi mari kita lipat semua itu dengan izin Allah, dengan kekuasaan Allah yang menguasai diri kita. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita menuju dasar. Ini perjalanan dari bawah ke atas. Karena manusianya pakai memakai kendaraan hawa nafsu, tidak sampai-sampai perjalanannya. Kenapa? Karena tidak kelihatan. Karena seperti rambut dibelah 7 dan tajamnya 1000 pedang, tidak akan pernah sampai dan kelihatan. Maaf, minum dulu ya, ngopi dulu, silakan, Kang Mas. Ibarat kita persiapan mi'raj naik ke langit 7. Siap nggih? Anda siap semua mi'raj
bersama saya naik ke langit 7? Nah, sebelum kita mi'raj naik ke langit 7, mari kita pahami dulu apa itu syariat. Ini